malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dapa. Dan saya Natasha dalam berita terkini. Sekarang kita akan membahas perkembangan terbaru dari aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR Medan. Betul sekali Natasha, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi ini dipicu oleh pembahasan sejumlah rancangan kebijakan baru yang dinilai kontroversial. Dari pantauan di lapangan, para demonstran mulai berkumpul sejak siang hari. Mereka membawa spanduk, poster, serta meneriakkan tuntutan agar DPR mendengarkan suara rakyat. Selain itu, mahasiswa juga mengambil peran penting dalam demonstrasi kali ini. Mereka menyampaikan orasi tentang pentingnya keterbukaan informasi serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Selain mahasiswa, lembaga pendidikan lain seperti di sekolah kami juga memberikan peran yang penting dalam demonstrasi ini. Mari kita lihat perkembangan dan apa sih pendapat mereka mengenai demonstrasi DPR ini. Yuk kita simak lagi. Halo semuanya, saya Natasha di sini bersama Ibu Juniarti Elfrida Stumeang MPD. Ibu mengajar di Mapel apa ya, Bu? Bidang studi pendidikan Pancasila. Oke, jadi saya punya pertanyaan di sini. Ibu sebagai guru PKN, apa tanggapan Ibu tentang demonstrasi yang sedang marak sekarang? Contohnya seperti pembakaran dan penjarahan rumah dan fasilitas umum. Apakah itu masih sesuai dengan undang-undang yang ada? Ya, kalau kita bicara tentang tadi pertanyaannya mengenai demonstrasi kan, sebagai warga negara yang baik, berdemonstrasilah sesuai dengan aturan. Menyampaikan pendapat boleh, tetapi jangan bersifat anarkis. Jadi kalau kamu tanya yang sekarang kejadian yang melanda atau menimpa Indonesia atau suasana yang terjadi sekarang, saya rasa kalau itu masih koridor yang baik, itu boleh dilaksanakan. Kita menyampaikan aspirasi khususnya kepada siswa, saya terapkan dan saya ingatkan ada wadah untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan aspirasi. Tetap ingat pada kita Pancasila sila keempat. Apa sih sila keempat? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, artinya di situ ada musyawarah dan mufakat. Boleh menyampaikan aspirasi dan itu juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, ada wadahnya. Dan siswa juga boleh belajar tentang politik, tapi politik yang bagaimana? Politik yang sehat dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Dan jangan mau terprovokasi. Terprovokasi ini bisa saja datang dari media sosial. Jadi untuk kepada siswa saya anjurkan dan saya sarankan dan ingatkan untuk tidak mau terprovokasi. Ketahui dulu dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Lihat dulu apa sebenarnya permasalahannya. Kalaupun ikut menyumbangkan aspirasi, lihat wadahnya dan tempatnya. Itulah karena memang menyampaikan aspirasi itu ada undang-undangnya diatur. Tapi kalau sudah sampai dia mengarah kepada penjarahan, pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang mungkin sudah kita lihat di media sosial, itu tidak diperbolehkan apapun dasarnya. Kenapa? Menyampaikan aspirasi itu tetap pada koridornya. Boleh menyampaikan aspirasi tapi tidak mengganggu kepentingan umum, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu dan merusak fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas negara yang dapat menghambat jalannya perekonomian dan ini bisa menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Kenapa? Dan semua fasilitas bidang akan terganggu. Jadi buat anak-anakku khususnya siswa, belajarlah kamu dulu dengan baik, pahami dulu bagaimana berdemonstrasi, bagaimana berdemokrasi. Setelah kamu belajar, kamu akan memahaminya apa-apa saja yang perlu kamu terapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kami nih sebagai siswa nih, kami juga pengen nih mengunjuk rasa kami melalui demonstrasi. Apakah kami dengan umur segini sudah sesuai atau Ibu ada minimal umur gitu yang sesuai untuk mengikuti demonstrasi di lapangan? Oke, untuk berdemonstrasi untuk pelajar untuk saat ini belum bisa. Kamu boleh menyampaikan aspirasi tetapi pada wadahnya. Contoh kan ada itu kontak dan saran, boleh begitu. Tapi untuk saat ini tugas kamu sebagai siswa adalah belajar.
nanti ada waktunya kalau kamu sudah jadi mahasiswa. Tetap ada dasarnya memang menyampaikan itu pasal 28. Itu boleh dilakukan, tetapi untuk pelajar khususnya kamu sekarang duduk di bangku kelas 11, kelas 11, 10, 11, 12 adalah kamu fokus pada belajar. Boleh didukung, boleh. Tapi dengan apa? Kita mendukung dengan mengetahui dan menerima informasi-informasi yang sifatnya betul benar dan jauhi hoax dan jangan mau terprovokasi. Itulah yang pesan yang perlu saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu mempunyai aspirasi yang bisa Ibu sampaikan ke media sosial ini? Ya, aspirasi yang boleh saya sampaikan harus terus berjuang, tetap pertahankan bahwa demokrasi di Indonesia itu harus terus tetap dipelihara, dijaga, dan mari sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau kita ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan yang lain, dan tetap jaga fasilitas-fasilitas dan jangan mengganggu kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Tetaplah konsisten. Kalau memang ada item-item yang diperjuangkan, tetaplah pada koridornya, ikut aturan, dan satu, mari kita jaga Indonesia kita tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya di sini bersama dengan Pak Disper. Pak Disper, sekarang bagaimana tanggapan Bapak kalau ada pelajar yang ikut demonstrasi, Pak? Ikut pelajar tentang sebuah demonstrasi itu saya rasa belum mencukupi untuk kapasitas wawasannya. Baik itu kritis juga boleh lah, tapi bukan berarti ikut langsung turun ke jalan. Karena banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Karena terkait dengan emosional masih labil. Jadi dengan cara berbicara juga untuk demonstrasi itu juga harus diikuti dengan wawasan. Dan orasi juga menyampaikan sebuah melalui orasi juga dia harus memiliki wawasan yang kuat, landasan yang kuat untuk menyampaikan gagasan ataupun pendapat ataupun ya kritikan terhadap pemerintah itu sih. Baik, Pak. Lalu selanjutnya nih, Pak, apakah demonstrasi belakangan ini yang Bapak lihat itu masih sesuai dengan undang-undang atau sudah melenceng nih, Pak? Ya, sudah melenceng sih. Terkait dengan sebuah demonstrasi itu sudah berbau dengan anarkis. Di dalam sebuah kita demonstrasi itu harus memaparkan apa tujuan sebuah penyampaian demonstrasi itu, apa teriakan apa yang perlu mau disampaikan, itu yang perlu yang harus disampaikan secara demonstrasi, dan itu sah dilindungi oleh undang-undang. Terkait dengan itu juga baik itu adakah niat baik pemerintah juga dengan sebuah transparan akan sebuah keterbukaan semua. Tujuan negara ini juga harus diketahui seluruh rakyat agar tidak ada simpang siur, sehingga tidak ada menjadi beban pertanyaan ataupun hal-hal yang berdampak negatif. Baik, terima kasih Pak Disper. Yang terakhir nih, ada nggak aspirasi yang ingin Bapak sampaikan kepada anggota dewan yang di sana? Buat anggota dewan, ya kembalilah Bapak Ibu anggota dewan, Bapak itu wakil rakyat. Jangan takut sama rakyat. Karena Bapak merupakan terpilih dari utusan rakyat. Saya rasa itu aja, dan sampaikan kepada rakyat itu apa ya sebenarnya program pemerintah ini secara terbuka, secara transparan. Salah satu juga saya minta itu kalau memang mau bagus, sahkan undang-undang perampasan aset terhadap penindak atau pelaku korupsi. Itu. Baik, terima kasih ya Pak Disper. Siang Ibu, Siang Gabriel, saya Gabriel Tahayan dari 11.3 ingin mewawancara Ibu. Apa bisa Bu? Bisa, apa itu? Tentang apa? Tentang demokrasi Bu. Oh iya. Pertanyaan pertama, Ibu sebagai guru sejarah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai orang-orang yang membandingkan antara demo yang sekarang dengan demo tahun 98? Kita bandingkan nih ya. Yang sekarang, Ya, Bu. waduh, sekarang ya namanya kita negara demokrasi. Inilah bukti bahwa kita sebuah negara yang memiliki paham demokrasi. Inilah dia genta demokrasi itu. Dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat ini ya. Kayaknya memang sejarah itu berulang, tapi dalam bentuk versi yang lain. Ini dia. Nah, inilah dia kalau kita bandingkan seperti yang lalu ya. Kalau kita bilang ada kekerasannya, anarkisnya, ya tak jauh beda.
ya seperti tahun 98 itu kita bisa melihat di YouTube ya bagaimana peristiwanya mereka itu para mahasiswa, para demonstran ya pada umumnya, yang itu bukan mahasiswa doang, itu sudah masuk orang-orang lain, penyusup yang mana pada masa itu peristiwanya lebih tajam lagi, lebih keras lagi. Mereka memanjat gedung MPR, kalau sekarang kita masih toleransi kalau menurut saya. Nah, perbandingannya ya tetap tujuannya tetap sama, perbandingannya ya kayaknya lebih dahsyat inilah, walaupun tidak memanjat gedung MPR. Mungkin kalau ini tidak terselesaikan konflik ini, masalah ini, demokrasi ini betul-betul kebablasan. Oke, karena kita tahu ya Gabriel, kamu sudah tahu pada bahwa sila keempat itu kita mengutamakan kita mari bermusyawarah, tidak perlu harus membabi buta seperti ini, kekerasan seperti ini. Negara kita kan negara yang berideologi Pancasila, mari kita runut sila-sila Pancasila itu, kita berketuhanan, berkemanusiaan. Mari kita bersatu menyelesaikan konflik di negara kita ini. Ingat, kita ini negara yang memiliki tatanan kehidupan yang baik di mata dunia internasional. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana jika demo yang sekarang nantinya akan seperti yang tahun 98? Maksudnya gimana? Coba ulang. Demo saat ini akan terjadi seperti tahun yang 98 Bu. Ya, pelengseran ya itu maksud Gabriel ini pelengseran mungkin ya. Apakah ini akan terjadi? Nah, kalau itu kan latar belakang tahun 98 itu ada istilah presiden seumur hidup. 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Itu wajar mungkin ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar diatur masa jabatan presiden itu ada, apalagi yang sudah diamandemen masa jabatan presiden itu kan hanya 2 periode. Makanya kalian banyak baca ya, supaya kalian jangan menganggap oh kita ikut-ikutan. Makanya kita sebagai generasi yang akan datang ke depan, kita harus banyak baca buku, banyak mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau Pak Prabowo selaku presiden kita bisa merangkul generasi kalian, terutama para mahasiswa nanti ke depan atau mahasiswa kita sekarang, pemuka-pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, diajak untuk membuat suatu forum diskusi apa yang harus kita tuntut, apa yang kita tuntut dapat kita selesaikan melalui forum ini. Kan sudah disampaikan Bapak Presiden tadi malam, saya akan memanggil, kita akan membahas semua masalah-masalah yang dihadapi, yang dituntut oleh mahasiswa pada saat ini, terutama rakyat ya, untuk kepentingan umum kita sebagai rakyat Indonesia. Oke. Dan pertanyaan 3 Bu, apa aspirasi yang bisa Ibu sampaikan untuk Indonesia Bu? Oh, kalau saya, aspirasi saya berharap Indonesia bisa lebih baik dengan kejadian-kejadian momen-momen seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita ke depan. Bagi bangsa ini pelajaran, menjadi bahan evaluasi. Karena apa? Jangan sampai kekerasan itu menghabisi nyawa orang, merugikan orang. Fasilitas negara ini kan dibayar dengan pajak. Toh kita juga yang bayar pajak kan? Kalian bayar pajak pendidikan, pajak beli buku, pajak minum duduk di kafe, benar nggak Gabriel? Nah, itu pajak itu dari kita juga. Toh kita rusak fasilitas ini, kita juga yang rugi, anggaran negara akan keluar lebih besar lagi. Jadi aspirasi saya, harapan saya ke depan, marilah kita sama-sama menjaga kenyamanan, ketertiban di negara ini. Tidak ada masalah yang nggak bisa kita selesaikan. Pahamin itu ya, apapun itu, karena kita ada presiden, ada lembaga-lembaga hukum, ada lembaga-lembaga agama yang bisa kita rangkul, tokoh-tokoh pemuda masyarakat, ormas-ormas itu tidak semua tujuannya untuk kekerasan, karena setiap organisasi itu ada landasan dasarnya, tidak boleh terlepas dari landasan negara, ideologi Pancasila. Oke, itu aja Gabriel. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Halo semuanya, Davino di sini. Di sini saya sedang bersama Pak Roy, di mana Bapak ini adalah merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi Pak, di sini saya mau bertanya apa tanggapan Bapak tentang demonstrasi yang sedang terjadi sekarang, terlebih lagi dengan anak-anak seperti kami yang sudah ikut turun ke lapangan. Jadi untuk demonstrasi yang dilaksanakan di beberapa hari yang kemarin dengan yang sekarang, untuk siswa SMA tidak dibenarkan untuk melakukan demo, sebab demonstrasi itu merupakan kalangan 17 tahun ke atas, supaya terjadi pembaharuan. Pembaharuan itu diakibatkan dari ketidakefektifan suatu negara yang tidak selaras dan tidak seide dengan rakyat. Jadi bagi anak-anak kami khusus di SMA, Bapak rasa janganlah ikut membuat suasana negara ini semakin ricuh, karena tugas kalian hanya belajar.
Biarkan mereka yang berkepentingan, biarkan mereka yang bisa dan ikut mendamaikan dan bagaimana suasana negara ini lebih baik. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa aspirasi yang bisa Bapak sampaikan untuk pejabat di sana? Aspirasi yang perlu Bapak sampaikan yang pertama, marilah pemerintah dengarkanlah suara rakyat, karena rakyat merupakan bagian daripada negara. Yang kedua, kepada pemerintah kami mengharapkan bahwa rakyat itu adalah bagian daripada negara, di mana kalau tidak ada rakyat maka tidak ada pemerintahan. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, sudah kita lihat pemirsa bahwa banyak sekali dampak pada demonstrasi ini untuk orang-orang yang bahkan tidak ikut serta pada demonstrasi DPR ini. Bahkan pada lembaga pendidikan sekalipun itu sangat berdampak pada keseharian mereka. Maka dari itu kami harap semua aspirasi dari rakyat-rakyat Indonesia dapat didengarkan oleh pemerintah dan cepat-cepat didapatkan solusinya. Sekian dari berita kami hari ini, sampai jumpa lain waktu.